Mustafa baligh maqasidana waghfir wa ali wa sahbi summa tabi'ina bahum al-tuqa wal naqa wal hilmi wal karami baligh maqasidana والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita akan membahas tentang kitab Mukhtarul Ahadis. Apa? Mukhtarul Ahadis artinya hadis-hadis pilihan sabda Rasulullah yang kemudian dirangkum dalam sebuah hadis, dalam beberapa hadis yang disebut namanya kitab Mukhtarul Ahadis. Bismillahirrahmanirrahim. Atiba bil jannati yaumal qiyamah fastabtihu fayaqulul khadim man anta faqulu Muhammad fayaqulu bika umirtu Allah aftah li ahadin qablaka. Kebanyakan minum es. Orang-orang mah biar ngomongnya ceramah mulu, enggak, bukan ceramah mulu, kebanyakan minum es. Sirup marjan Ustazah sama susu, alpukat sama nangka, batu SKK jempol. Lah bener. Ini ngomong doang Bu. Kalau bahasa Inggris ngine-nginengin, namanya ngine-ngine kali, ibu ntar pulang kali ntar pulang. Wah, Haji Budi demen banget sama es, demen banget sama alpukat, demen banget sama nangka. Pulang dibikinin, dianterin ke rumah, jangan dijual, terjual lagi. Atiba bil jannati, kata Nabi. Bu, ini kata Nabi. Kata Nabi, nanti kalau saya ngajarin jangan pakai ditanya ya. Boleh. Bedakan antara pertanyaan yang bertanya dan pernyataan. Kayak kemarin saya, kalau di sini ada jemaah juga, bapak-bapak. Saya ngajarin minggu kemarin. Kewajiban ibu-ibu kepada suami ada 10. Banyak amat ya. Baru dimomongin, udah banyak banget. Ya. 1, menjaga harta suami. Kalau kagak ngasih, ya jangan digituin ya. Ini hadis Nabi. Kata Nabi, ati babal jannati yaumal qiyamah. Kata Nabi, nanti pada hari kiamat aku akan datang ke semua pintu surga. Amin. Ya pun tentu surga aja. Kata Nabi, nanti pada hari kiamat datang dia di setiap pintu surga. Nanti saya jelasin. Pastamtihu. Lalu Nabi menyuruh untuk membuka pintu surga itu. Ayakul khazin. Kemudian bertanya malaikat yang menjaga pintu surga, man anta, siapa kamu? Nyuruh buka pintu, man anta,
Akul, maka aku menjawab Muhammad bin Abdullah. Mantap apa mantap, Bu? Aku ini Muhammad bin Abdullah, Rasulullah, Nabi Allah. Kemudian bayakul, nah malaikat yang menjaga pintu sorga berkata, bika umirtu ala aftahali ahadin qablaka. Bika umirtu, karena engkau wahai Muhammad, aku disuruh jaga pintu ini dan tidak aku buka pintu ini kepada siapapun sebelum engkau. Jadi Nabi Muhammad yang akan datang ke semua pintu surga menyuruh malaikat untuk membuka pintu surga itu. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Itu pintu surga tidak akan dibuka siapapun yang datang. Tahu Nabi Adam? Nabi Adam itu nabi yang pertama. Betul apa betul? Nabi Adam adalah nabi yang pertama. Nabi Ibrahim adalah kakeknya Nabi Muhammad. Siapapun yang datang, kata tuh malaikat, tidak akan dibuka pintu surga kecuali disuruh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau Nabi Muhammad datang ke pintu surga itu, pertanyaannya, nih baru pertanyaan nih Bu Haji, ada berapakah pintu surga? Pintunya Haji, oh gak bawa duit nih. Kalau saya nyaji, kalau di sekolah bisa jawab, dijawab kasih duit. Innal fil jannati samaniyatu babwabin. Sesungguhnya di dalam surga pintunya ada 8. Pintunya ada 8. Nanti saya jelasin satu persatu pintunya. Surga tuh pintunya ada 8. Bu, Bu, mau masuk pintu surga? Mau masuk surga? Kalau mau masuk pintu surga, ini ada 8. Ibu hidup di dunia cuma mengerjakan 4 aja, Bu. Bu, Bu, cuma ngerjain 4 aja. Kalau ibu ngerjain 4 ini, fayaqulullaha idkhalal jannah min ayyi abwabin syi'ti. Terserah ente mau masuk pintu mana aja. Dari 8 pintu itu Nopi misalkan mau masuk surga. Kalau Nopi bisa mengerjakan 4 ini, Nopi boleh masuk, terserah mau masuk pintu mana aja. Beneran ini? Beneran ini? Mau tahu ilmunya? Mau tahu ilmunya? Setelah dibuka pintu surga, disuruh masuk umat Nabi Muhammad. Perempuan-perempuan yang ingin masuk surga harus mengerjakan 4 salawat ini. Terserah kalau udah ngerjain 4 ini mau masuk pintu mana aja. 1, nih dengerin. Idza salatil mar'atu khamsah. Ketika seorang perempuan mengerjakan sholat 5 waktu, tuh bebas tuh mau masuk pintu mana aja. Kagak nanti. Emang dupan. Idza salat mar'atu khamsa, kalau perempuan menjaga salat yang 5 waktu, dibolehin masuk lewat mana aja. Sebagus-bagusnya tempat salat perempuan adalah di rumah. Teristimewa salat perempuan adalah di dalam kamar. Di kamar. Bahkan sholat di dalam kamar itu lebih mulia daripada sholat bersama Nabi. Tuh. Jadi kalau perempuan sholat 5 waktu di dalam kamar aja, itu lebih bagus daripada dia sholat sama Nabi. Paham? Ini nggak ada membantah ya. Jangan ada yang ngebantah. Sholat ya kecuali mamnu, kecuali berhak ada sholat itu. Tapi yang pertama, ila sholatil mar'atu khamsah, ketika dia melaksanakan sholat 5 waktu, padkhulu fil jannati abwabun syi'ta, terserah masuk lagi. Yang kedua, sholat bisa Bu ya? Sholat bisa Bu ya? Dengerin Bu. Haji, tadi Bu saja bilang, umroh, haji hanya bagi yang mampu. Betul betul? Puasa asal sehat, kuat, boleh. Kalau sakit boleh nggak? Boleh tidak puasa kalau sakit.
Haji kalau nggak punya duit boleh nggak? Mohon maaf, zakat wajib, tapi kalau nggak punya duit, kagak. Dia berhak menerima zakat namanya. Tapi kalau sholat kagak ada tolelirnya, tolerir, ya, tolerir. Kalau ada tol-tolnya itu agak gimana gitu? Tolerir, apa? Iyalah gitulah. Tidak ada apa? Toleransinya. Toleransi bertetangga dong saja. Tidak ada. Sholat diri. Ibu di kaki gue pegel, duduk. Suruh duduk. Ibu di mata gue bisulat, tiduran. Beneran ini. Ibu di bergok-gok, miring. Beneran ini. Nggak bisa diri duduk, nggak bisa terletak. Kalau nggak bisa miring begini. Bahkan mohon maaf ini, mohon apa? Masuk rumah sakit udah tit. Bismillah. Tit. Gitu ya, bisa. Tahu nggak maksudnya apa? Tahu nggak? Iya, kalau udah tetap sholat apa pakai isyarat. Assalamualaikum. Ya kalau nggak sadar, maksudnya bos gitu. Ya kagak lah. Oke. Tapi ada juga yang sadar Bu Haji. Ada juga yang sadar. Siapa itu datang gitu. Haji Narto kira suami Ibu Solatun. Emang iya. Suaminya Haji Narto, suami istrinya Haji Solatun. Salat nggak ada apa tadi? Nggak ada. Pokoknya salat sehat, duduk. Yang kedua, wasomat syahroha, puasa di bulan Ramadan itu harus. Kecuali itu tadi mamnu. Paham? Ibu nih, kalau ibu mah enak. Kalau mamnu boleh nggak puasa, nyusuin boleh nggak puasa. Iyalah, dibayar. Bukan dibayar fidyah, kodok di lain hari. Betul lah, betul. Yang ketiga, satu sholat. Ini cara-cara masuk surga. Betul lah, betul. Satu apa tadi? Dua apa? Ini yang ketiga, maaf nih. Yang ketiga, wahafidot parjaha. Apa itu hafidot parjaha? Kalau harfiah, kalau sesuai dengan arti, menjaga, mohon maaf, kemaluannya. Tapi kemudian dijelaskan tuh sama ulama, menjaga kehormatannya. Jadi cuma tidak hanya menjaga farjinya saja, tapi juga menjaga kehormatannya. Kalau bahasa sekarang kagak lenjehan. Padahal betul. Kagak lenjehan. Kagak centil. Kagak ganjen, apalagi itu banyak amat teman. Padahal buat dia semua ya. Padahal buat baru perempuan. Jaga. Bu. Kalau yang sudah bersuami, Bu. Apapun yang dilakukan dengan mengindahkan tubuh ibu tanpa izin suami dipertontonkan kepada orang lain haram. Kondangan minyak wangi apa seember misal mencantikkan diri ibu pakai bedak udah kayak kue mochi. Tahu kue mochi? Apa kue mochi? Kue mochi yang makannya dikit banget. Oke, putih banget. Oh, kue mochi. Bedak tebal banget. Baju mute-mute. Betul. Boleh gak dandan begitu? Boleh. Ya, apa yang tegesin? Ya suami tuh. Bilang sama suami, bang, saya mau dandan, izin buat suami. Kondangan rendengan sama suami, cakep banget. Kalau istri gandengan kondangan gitu cakep, suami juga bangga. Kata Haji Budi, bini cakep banget tuh. Bener. Betul. Jangan cuma di luar, di dalam juga begitu. Nah, paham?
jaga kehormatan. Ini yang keempat nih. Satu, apa? Dua, tiga. Dan yang keempat, ini nggak pakai dibantah ya. Istri atau perempuan yang mau masuk pintu surga dari pintu mana aja. Yang keempat, wa ta'at zaujuha, taat sama suami. Udah titik. Gimana Jibudi nggak ada punya suami? Udah kalimatnya itu. Kalimatnya itu, taat sama suami. Kalimatnya itu udah. Wa ta'at zaujuha, taat sama suami. Masuk surga ibu-ibu. Min ayyi abwabisy, dari pintu mana yang ibu-ibu pengen. Udah gampang banget. Sholat, puasa, jaga kehormatan, taat sama suami. Jangan pakai bantah. Suami gue nggak pernah ngasih duit, Jibudi. Taat. Suami gue malas banget, Jibudi. Taat. Beneran ini, beneran serius, taat. Kecuali mengajak kemungkaran, kecuali ngajak. Suami demen mancing, ibu taat. Mau demen mancing, mau demen touring, taat. Nah bener ini. Nah bener. Ya iya. Betul. Bu. Ada berapa perbuatan yang ibu dipersilakan masuk surga? Ada berapa perbuatan yang ibu-ibu dipersilakan masuk surga? 1, 2, 3, 4. Gampang kan? Sekarang saya jabarin tentang 8 pintu surga. Yang kata tadi ibu, ya gue gak punya suami, Jibudi. Betul. Ini ada 8 pintu surga. Kalau ibu-ibu gak bisa taat sama suami, karena suaminya udah gak ada 8 pintu surga. Nih dengerin. Pertama namanya babus shalah. Babu sholat artinya pintu sholat. Itu pintu surga. Ibu-ibu yang sholat mulu masuk ke dalam surga, namanya babu sholat, pintu sholat. Nih istri saya nih, sholatnya bu, masya Allah tabarakallah, bener. Oh nggak boleh begitu. Namanya tahadus bin nikmah, namanya tahadus bin, sebutin kebaikan kita. Sholat rajin. Kalau sholat rajin, ibu akan dipersilakan masuk ke dalam babus sholat. Yang kedua, namanya babul jihad. Babul jihad adalah pintu surga untuk orang-orang yang jihad. Perang Jibudi. Bukan itu aja. Istri yang taat sama suami jihad. Tiap pagi mandiin anak jihad. Tiap pagi nyuapin anak jihad. Tiap pagi ngantri suami bilang jihad. Semuanya yang dikerjakan karena Allah adalah jihad. Jangan mentang-mentang dia perang, Allah cepat, bukan gitu aja. Betul. Mohon maaf, ibu-ibu yang sudah tadi gak punya suami, istiqomah ngaji, namanya jihad bukan? Jihad. Gua gak punya suami gua udah mati. Gua mau nikah gak boleh sama suami gua. Misalkan ada pintu selain taat sama suami, babul jihad. Ini kalau rajin ngaji istiqomah insya Allah. Yang ketiga ada namanya babu sodaqah, pintu surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang ketika hidup di dunia dia selalu bersedekah. Bu, kalau saya bilang sedekah, omongan pikiran jangan cuma duit. Ya sedekah gue punya duit, bukan itu. Jangan sedekah langsung berpikir tentang duit. Ibu-ibu pulang nih, ada batu di jalanan. Ini batu kalau gue diemin tak kena motor, kontal batu kena kepala orang, gue pindihin atuh. Gue pindahin sedekah. Betul. Ada siapa untuk berpikir? Bu, assalamualaikum, gimana kabarnya? Tegur sama tetangga aja sedekah. Negor tuh sedekah. Bahkan yatasammamu akhuha, ente tersenyum sama saudara ente, ibu-ibu tersenyum sama saudara ibu, tetangga ibu senyum, bahwa sedekah sedekah juga. Paham? Bagus sedekah. Gampang apa gampang? Jadi ibu-ibu sering sedekah.
Saudara, ya syukur-syukur, ya itu tadi, syukur-syukur menyisihkan sebagian hartanya. Betul lah, betul? Ada yang keempat, nah ini babus saum, pintu untuk orang-orang yang melaksanakan puasa, atau disebut juga babur royan. Babur royan itu diperuntukkan bagi mereka yang ketika hidup di dunia sering puasa. Tuh Ustaz no anak tuh, ya Ustaz ya, puasa Senin Kamis rajin banget ya, bener. Puasa, iya, jadi curhat. Betul. Yang kelima, ada namanya di surga, namanya babut tawabin. Apa itu babut tawabin? Babut tawabin adalah pintu surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang ketika hidup di dunia dia bertobat. Untuk orang-orang yang tobat. Bu, hari ini ibu udah bikin dosa. Nah, keseharian kita adalah menghiasi diri kita dengan dosa. Iya betul lah. Mohon maaf nih, perbuatan dosa yang kita kerjakan dalam hidup, mohon maaf banget, bagaikan berak dengan air pipis. Kalau ibu-ibu pup buang air besar, itu pasti ngeluar pipis. Betul. Itulah gambaran dosa yang kita kerjakan tiap hari. Tiap hari dosa mulu. Tiap hari dosa mulu. Dari mana sih bang? Taklim. Ngapain? Sholat subuh lah. Sholat subuh pulang itu yang banget, tapi jam 6 baru pulang. Dosa udah. Sholat subuh mah bang, tapi jam 5 doang, tapi jam 5 pulang udah. Jangan pakai kongkong, ngopi segala macem. Pagi. Dah. Anterin gue ke pasar. Betul. Jadi keseharian kita antar ke pasar, iya. Lama banget di pasar ya. Di pasar udah kayak dibilang, dosa lagi. Setiap hari bergaul dengan. Tetapi dengarkan, semua dosa-dosa kata Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khata'un, semua berdosa, wa khairu khatta'i tawabin, tapi sebaik-baiknya manusia adalah diiringi dosa itu dengan taubat. Astagfirullah. Ya Allah, Bu. Saya demen banget, Bu. Ibu-ibu ziarah mulu, mantap. Bu Haji Ustazah Isa ziarah mulu, saya salut, bangga saya. Bener. Wali, Pak Kiai. Tapi Bu dengarkan, ada satu tempat yang ibu jangan pernah lupakan untuk ibu ziarahi lebih pertama. Siapa? Makam orang tua bapak ibu semuanya. Ziarah bagus. Bis gede. Sekarang Ustazah ada mobil Juragan 99 Ustazah. Jadi itu mobil bisa buat selonjoran. Beneran. Satu pintu, satu TV. Hah? Pakai ditegasin. Jadi itu bisa tiduran Ustazah. Ada TV-nya, ada colokannya, ada laptopnya, ada makanannya. Saking enaknya tuh mobil, kalau udah sampai tempat jarang nggak mau turun. Ayo Bu, turun Bu, udah sampai. Agak gue selonjoran aja. Betul. Ziarah boleh, silakan, bagus. Tapi jangan pernah ibu-ibu lupain tempat ziarah yang paling utama, makam orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak. Mohon maaf. Nih almarhum bapak saudara-saudara Edi Kusnadi sama almarhum saya seperti sekali. Saya bersyukur banget. Orang tua saya bukan warisin kontrakan, nggak warisin banyak duit, kagak apa. Ada masjid, kemudian beliau diistirahatkan di depan masjid. Bersyukurnya apa? Setiap habis sholat Jumat ziarah. Setiap Jumat ziarah. Cakap.
Ada berapa tuh saja? Satu pintu, satu apa? Sholat. Terus? Sedekah. Jaga kehormatan. Yang kelima? Ya. Betul suami. Masih suami aja diomongin. Yang keenam ada namanya babul fi dunya nafsul nahan nafsu indal godok. Ada di sorga sebuah pintu yang itu diperuntukkan bagi orang-orang yang ketika hidup di dunia dia bisa menahan dirinya untuk tidak marah. Indal godok, nahan nafsu indal godok, menahan dirinya ketika dia marah. Bu, ini kita berada di akhir zaman, betul apa betul? Betul apa betul? Kejadian apapun bisa dengan cepat kita saksikan. Betul apa betul? Jangankan kejadian di depan mata kita, kejadian yang jauh kita bisa lihat. Betul apa betul? Sambo, tahu Sambo? Tahu Sambo? Pernah ketemu? Pernah ketemu? Kenal kagak? Ketemu belum pernah? Betul betul. Tapi karena informasinya begitu cepat, bukan cuma di TV, di handphone juga ada beritanya. Betul. Ibu-ibu kalau misalkan lagi nonton apapun, berita, sinetron, ini biasanya ibu-ibu terlalu ekspektasinya besar banget. Ada orang jadi, biarin lu ke penjara lu, biarin gua ke depan sama lu di TV. TV ditunjuk-tunjuk. TV ditunjuk-tunjuk, betul? Itu perempuannya kagak ngaku lagi perempuannya. Lihat deh, ngaku itu ngaku becek. Kenal kagak? Ketemu belum? Hah? Alhamdulillah. Ya beda kalau ustazah mah. Ustazah mah doa mulu katanya. Jadi kalau kita mampu menahan diri kita untuk tidak marah, itu ada pintu yang disediakan buat orang-orang yang di dunia bisa menahan dirinya untuk tidak marah. Latih diri ibu tuh, nonton TV boleh, tapi jangan gergetan. Betul betul. Gue yang dimatiin. Bagus usah aja dimatiin. Ada tetangga saya yang ditimpuk TV. Nonton TV orang jahat dia marah. Nonton TV sinetron dia nangis. Ya lebay banget. Lebay 3 lapis. Lebay 3. Nah, yang ketujuh ada namanya pintu yang disediakan nih. Namanya babur ridul walidain, pintu sorga yang dipersilakan untuk orang-orang, nah ini sedih nih, yang di dunia mendapatkan ridho dari orang tua. Bu, mohon maaf ini ya, ibu-ibu udah tua kan ya. Saya tanya, ibu-ibu anak bukan? Anak. Semua kita ini adalah anak dilahirkan dari perut ibu, betul? Kagak ada yang dilahirkan dari batu sungguhku, kagak ada. Kita semua adalah anak. Nanti di akhirat ada sebuah pintu, yang pintu itu dipersilakan untuk anak-anak yang mendapatkan ridho dari orang tuanya. Amin ya robbal. Beruntung ibu-ibu nih yang masih punya orang tua, minta ridhonya. Masya Allah, tabarakallah. Doa walid li walidihi, doa nabi li ummatihi. Doanya orang tua buat anaknya bagaikan doa Nabi untuk umatnya. Masya Allah. Ajib nggak tuh bu? Ajib nggak tuh bu? Ibu kalau sayang sama anak, jangan cuma ngasih handphone. Ibu kalau cuma sayang anak, jangan cuma ngasih motor. Ibu kalau sayang sama anak, berikan dia ridho. Tuh, Ustazah Uslatun, Ustazah istrinya Pak Muhammad Anwar, semuanya kita semua punya anak. Berikan keridoan kita kepada anak-anak kita. Nanti di akhirat mereka akan mendapatkan sorga. Masya Allah. Nanti kan ketika di akhirat bu, teman kita tuh saya sajikan akan mampu memberikan pertolongan kepada
Ya Allah itu Posri kok kagak masuk surga. Ustaz juga masuk. Itu teman saya waktu ngaji. Dia dekat banget sama Ustaz yang ngajarin kayak gitu. Nggak mau masuk surga kalau nggak sama dia. Di surga. Temen bisa ngasih syafaat, apalagi anak. Betul. Anak didik ibu mohon maaf, didik anak ibu mohon maaf, berikan dia ilmu agama dan berikan dia ridho. Cakep banget kalau begitu Bu. Paling cakep kalau kita kumpul di dunia sama suami, sama anak kumpul. Lebih indah lagi ketika kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. Amin. Kan pernah saya tanya itu ya. Mohon maaf, ibu-ibu nanya, Ustaz, katanya di surga besok dikumpulin sama suami kita. Betul. Suami saya mati Ustaz. Terus saya nikah lagi. Beneran nih Posri? Saya nikah lagi. Terus nanti di surga saya dikumpulin sama suami pertama atau kedua? Ayo. Orang yang nikah 2 kali itu nanya dikumpulin di surga sama suami pertama atau kedua? Hah? Dia akan dikumpulkan bersama suami yang suaminya itu mengajak kepada kebaikan. Yang ngajarin sholat siapa? Suami saya si Anu. Dia yang ngajarin ngaji siapa? Suami saya. Paham? Jadi ridho orang tua itu penting banget. Kalau kita dapat ridho dari orang tua, masya Allah tabarakallah, masya Allah tabarakallah. Ini tak harus bini mani Bu. Tak harus bini mani. Maaf ya. Ibu-ibu kenal saya dari kecil. Betul. Sekarang juga masih kecil. Nih, siapa aja saya sampaikan, apapun yang disampaikan atau ditawar sama orang tua, jangan pernah nolak. Tahun 97 Bapak punya duit banyak banget. Saya bilang punya duit banyak banget Bapak. Anak-anak dikumpulin semuanya. Dikumpulin tuh. Ditanya, mau pergi haji nggak? Agak mau. Mau pergi haji nggak? Agak mau. Gila saya. Haji Budi pergi haji. Pergi. Bener. Ikut. 97 tuh. Ditawar pergi haji. Mau pergi. Ikut aja. Kalau kata orang tua mau nggak? Mau ikut aja udah ikut. Pergi haji. 97 saya pergi haji sama Bapak Ibu. Saya ingat banget 8.350. 8.350. 98 naik hampir 9 juta. Tahun 99 25 juta. Krismon. Bu, yang masih punya orang tua ikutin kata orang tua. Pergi haji sama orang tua, kalau diajakin mau, ziarah mau. Mohon maaf, nih ada Posri nih. Tiap Rabu mama saya dianterin ke mama akhir. Naik motor, ntar gua kasih goceng. Serius. Setiap nganter 5.000, setiap nganter 5.000, setiap nganter. Ikutin kata orang tua. Minta ridhonya. Betul. Yang kedelapan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Kedelapan ya? Betul ya? Ya kan? Jadi kalau kita sholat, kemudian apa lagi? Puasa, apa lagi? Jaga kehormatan, apa lagi? Jihad, apa lagi?